Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini 4 tujuan hidupnya orang Hindu. Yang pertama arta, nanti diserap oleh orang Jawa jadi arto, duit. Yang kedua kama. Kama itu komo, kesenangan fisik, emosi. Yang ketiga dharma, dan puncaknya adalah moksa. Oke, ini tujuan hidup. Tidak perlu munafik, tidak perlu gaya bahwa hidup ini langsung rohani, langsung pengen moksa, ora iso. Ada tahapan-tahapannya. Kalau tahapan bawah belum beres, kamu tidak akan bisa naik ke atas. Paling bawah arta, di atas arta kama, di atas kama dharma, dan puncaknya adalah moksa. Kalau arta itu kepemilikan material, ya kan? Kamu kedinginan, terus kamu butuh baju, maka punyalah kamu baju. Baju kan juga tujuan. Kalau baju aja belum beres, ya kamu tidak bisa sholat dong. Sholat kan nyuruh kamu punya baju, nutup aurat. Pendeta juga butuh baju kan, meskipun bajunya cuma warna kuning aja, ya kan? Rambutnya gundul, emangnya gundul pakai apa kalau nggak pakai gunting pakai? Jadi butuh harta tetap. Dianggap murah apa hidup ini meskipun kamu uzlah. Jadi kepemilikan material, meskipun jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ, kamu akan berhenti pada kesenangan indrawi. Kamu terjebak pada ilusi. Karena materi itu tidak abadi. Materi hanya jadi penunjang. Dia tidak boleh jadi tujuan terakhir, tapi dia harus dilewati. Makanya kalau di Islam, ya kamu harus kaya dulu dong, baru tidak suka dengan dunia. Kalau duit aja nggak punya, kamu nggak bisa bilang saya nggak suka duit. Ya memang kamu nggak punya. Iya kan? Nggak bisa. Saya Pak sekarang ngambil jarak dengan dunia. Saya harta, saya memang kamu nggak punya. Jadi tidak ada mengambil jarak, otomatis kamu berjarak. Jadi harta harus kamu lewati stasiun ini. Melewati berarti apa? Kamu pernah ngalami terus kamu lampaui. Jadi harus beres dulu hartanya. Ini fisiknya. Mentalnya juga harus beres. Kama, komo, kesenangan, cinta, kepuasan batin. Makanya ada buku yang sangat terkenal zaman itu, namanya Kama Sutra, ya kan? Yang nulis Resi Vatsyayana sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Saya sempat mikir, perlu nggak ya kita ngaji juga kitab ini sekali-sekali. Jangan salah, Kama Sutra yang tentang itu hanya satu bab, tentang posisi-posisi yang kamu senangi itu. Itu cuma satu bab. Bahkan kelihatannya sekitar bab 2. Kalau bab awal itu pengantar tentang kehidupan, terus ngomong tentang keluarga, bahkan hakikat cinta juga diomong di bab-bab belakang. Ya mungkin karena kamu peduli amat dengan yang itu langsung kamu tonton gambar-gambarnya, ya kan? Itu pun gambar loh ya. Deskripsinya kan nggak kamu baca. Padahal mungkin di deskripsi itu ada rahasianya. Itu nanti yang berkembang. Kalau di Jawa misalnya ada filsafat namanya tantrisme, tantra. Ini harus beres juga loh kama, sebagaimana arta tadi. Tidak boleh kamu, saya tidak kawin Pak, tidak iso, itu fitrah. Harus dilewati fase ini. Tidak usah gaya, tidak seks-sekan Pak, ora iso. Kalau kamu nggak beres di sini, kamu nggak akan bisa melanjutkan perjalananmu.
Kalau di bypass misalnya tiba-tiba saya sudah muksa mesti nanti gak karu-karuan. Itu yang sehingga ada kiai menghamili santrinya. Sehingga ada, itu kan karena belum beres urusan kamanya. Bereskan dulu di situ. Ada yang bolak-balik kawin, ada yang kenapa? Di situnya belum beres. Termasuk yang urusan harta tadi, bereskan dulu. Kawin dulu, kalau seksnya beres baru uzlah, wiritan, tahajud. Lah iya kan? Lah yang kawin ndak. Akhirnya tahajudmu kan pikiranmu neko-neko. Sholat juga pikirannya itu, aduh ndak kusuk mesti. Lewati dulu kama. Ndak usah gaya, makanya Islam kan sangat benci dengan orang yang ndak nikah itu. Kenapa? Lo itu fitrahmu. Diakui atau enggak diakui, kalau kamu normal, kamu butuh itu. Penuhi itu. Kalau sudah puas, sudah beres, lanjutkan perjalananmu. Kan gitu. Itu filosofinya Hindu sebenarnya. Kama Sutra kamu pelajari nggak apa-apa. Itu teknik-teknik untuk bikin kamu mencapai kepuasan optimal dan tahan lama. Tahan lama maksudnya apa? Enggak. Kan ada itu kan, habis makan kok cepet lapar lagi, pengen makan lagi cepet. Kalau kayak gitu kamu nggak selesai-selesai bikin itunya. Tuh. Jadi kepuasannya optimal dan kamu siap melanjutkan perjalanan. Itu Kama Sutra. Terus kamu cah cilik rasa diterus ke bahas kuwi. Oke. Nah. Ayo. Yo nanti kalau ngaji filsafat edisi 100 berapa itu baru Kama Sutra temanya. Oke, ada beberapa versi Kama Sutra termasuk yang diadaptasi ke Jawa. Yo, next time lah kita ngaji khusus untuk filsafat itu. Terus Dharma. Jadi setelah fase arta sama kama selesai, baru kita ngomong Dharma. Oke. Harta sudah punya macam-macam yang dibutuhkan, batinnya juga sudah beres. Kama itu nggak cuma seks sebenarnya, dia termasuk nafsu makan, hasrat untuk mungkin kamu pengen jabat lah, mungkin kamu itu kan semua kama. Kalau itu sudah beres, Dharma sekarang. Dharma itu secara harfiah bisa diartikan agama, bisa diartikan kebajikan, bisa diartikan keadilan, bisa diartikan kebenaran, budi pekerti, moral, dan lain sebagainya. Intinya Dharma adalah tugasmu dalam hidup. Kalau kamu mahasiswa, dharmamu berarti belajar. Kalau aku dosen, dharmaku adalah ngajar. Kalau pemerintah, dharmanya adalah menata negara. Kalau ulama, dharmanya adalah mencerdaskan umat. Kalau itu dharma namanya. Dharma ini penting untuk, kalau di Confucius dulu itu semacam reification of names. Biar nggak rumit. Hidup ini kacau kalau orang nggak ngerti dharmanya. Yang bapak jadilah bapak yang baik, yang adik jadilah adik yang baik, yang santri jadilah santri yang baik, sesuai dharmanya masing-masing. Tuh. Kalau di Islam dharma itu mungkin semacam amal soleh. Jangan salah, selama ini kamu mengartikan amal soleh itu kan amal baik. Iya, maksudnya baik itu soleh itu apa? Appropriate, soluhat jasa dukuluh. Jadi sesuai, amal yang sesuai, amal yang pas, itulah amal soleh. Dan itulah dharma. Gitu loh. Ya kalau levelnya Abu Rizal Bakri, ya mungkin amal soleh itu nyumbang sekian triliun. Kalau levelmu ya nyumbangnya sekian ribu, sekian puluh ribu, atau sekian ratus ribu. Itu makommu, dharmamu selevel itu. Itu dharma namanya. Pahami tugasmu. Karena ya kalau sudah tugasmu, siapa yang akan gantiin wong itu tugasmu. Makanya di Hindu kan kemarin ada sistem kasta.
Kasta itu untuk memudahkan orang identifikasi antara lain ya manfaatnya, apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Kalau jadi kesatria ya jadi kesatria yang baik, bela negara. Kalau jadi rakyat ya jadilah rakyat yang baik, tidak ngerusui. Itu gunanya ada kasta, biar orang ngerti levelnya. Itu zaman dulu. Tapi meskipun orang tidak setuju kasta, sebenarnya setiap orang harus ngerti dharmanya. Dharmamu itu apa? Kan gitu. Cara ngecek dharmamu sudah bagus apa enggak, paling gampang tanyalah pihak-pihak yang berkaitan. Apakah kamu kakak yang baik? Ya tanyakan adikmu. Puas enggak dik punya kakak aku? Ya kan? Jadi anak yang baik apa enggak? Tanyakan bapak ibumu, Pak, Bu, puas enggak punya anak saya? Nah, kalau dalam bahasanya orang Hindu, seandainya besok lahir kembali, kita lahir kembali, wong belum beres, belum mongsa, masih mau enggak punya anak kayak saya? Nah, kalau masih mau berarti dharmamu bagus sebagai seorang anak. Sebagai teman juga gitu. Puas enggak kamu punya teman aku? Berarti dharma, kalau dia puas berarti dharmamu sebagai teman sudah bagus, sudah terpenuhi. Itu dharma. Ya kalau sebagai mahasiswa ya paling gampang tanyanya ke dosen. Nah sebagai dosen tanyanya ke dekan. Oke, maksud tanya ke mahasiswa. Gue jarang nih mahasiswa ini nawari, mesti ya nilai saya berapa dulu Pak. Nah, kalau dikasih A ya bapak dosen yang baik. Kalau dikasih ya. Oke. Orang